Judul kita malam ini adalah memuji dengan sendirinya. Ini adalah jalan selamat supaya tidak bohong zikir kita, supaya tidak bohong sholat kita. Karena di dalam sholat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Tapi kenyataannya kita menyerah kepada yang lain, bukan kepada Allah. Kita tunduk kepada lainnya Allah. Jadi supaya sholat kita ini tidak dusta, supaya ucapan zikir kita, wirid kita tidak dusta, supaya ucapan bismillah kita tidak dusta, maka diperlukan kesadaran ini, yaitu di dalam judul memuji dengan sendirinya. Jadi caranya cuman begitu itu, untuk mengubah supaya kita ini tidak dosa, supaya kita ini tidak salah. Janganlah diakui bahwa yang mengucapkan itu kita. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, aku yang mengucapkan Allahu Akbar, tapi kenyataannya aku menganggap yang akbar itu adalah uang, kan dusta kita. Maka ketika kita bertakbir, ketika kita sholat, ketika kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan hamdalah, segala puji bagi Allah, supaya tidak kita ini salah, supaya kita ini tidak menimbun kesalahan yang berpotensi menjadi dosa besar karena kita mengkhianati Tuhan. Kita berkhianat, ucapan kita baik memuji-muji Tuhan, tapi jiwa kita memuji lainnya Tuhan. Bahkan ada yang memuji dirinya sendiri, menghebat-hebatkan dirinya sendiri, padahal ucapannya menghebatkan Tuhan. Jadi supaya tidak itu terjadi, maka jangan diakui. Jadi memang sebenarnya begitu. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu semua terjadi dengan sendirinya. Masih ingat kan? Kita pernah ngaji judulnya segalanya terjadi dengan sendirinya, tapi ditulis sennya di dalam kurung, dirinya ditulis dengan huruf kapital, ditulis dengan huruf besar, supaya kita sadar bahwa segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya. Maksudnya adalah terjadi oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Semua terjadi oleh Allah sendiri. Itu yang tadi ditanyakan oleh beberapa pertanyaan. Segalanya ini hakikatnya terjadi dengan sendirinya. Terjadi oleh dirinya Tuhan sendiri, oleh diri Allah sendiri, bukan kita. Bukan aku, tapi Tuhan. Allah sendiri memuji dirinya sendiri. Sehingga judulnya memuji dengan sendirinya.
Karena kalimat dengan sendirinya itu sangat saya sukai. Karena itu mengandung rasa spontanitas di balik diri keakuan kita. Segalanya ini terjadi dengan sendirinya. Kita menjadi manusia kan terjadi dengan sendirinya. Kita menjadi laki-laki atau kita menjadi perempuan. Ini semua terjadi dengan sendirinya. Terjadi oleh Tuhan sendiri. Itu yang dimaksud dengan sendirinya. Bukan oleh kita. Kita ada ini terjadi dengan sendirinya. Kita ada ini terjadi dengan sendirinya oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ketika kita sholat, rasakan supaya sholat kita ini tidak berdusta. Jangan diakui sholat kita. Ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan memuji dirinya sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Itu kan pujian yang luar biasa. Kalau itu yang memuji kita, rasanya enggak. Kita memuji Tuhan yang demikian hebatnya, ternyata kita kan jiwa kita masih memuji yang lain. Diri ego kita ini, akun kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua paham ternyata kuncinya supaya kita terlepas dari kesalahan ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, padahal pujian kita dan sembahan kita kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan kenyataan jiwa kita. Maka memang bukan hak kita, itu semata-mata haknya Allah. Allah sendiri yang sedang memuji dirinya sendiri. Jadi ketika membaca Alhamdulillah, Allah memuji dirinya sendiri. Ketika kita membaca La ilaha illallah juga demikian. Allah memuji dirinya sendiri. Jadi kesalahan yang sebenarnya itu, yang kita bahas panjang lebar kemarin itu, kesalahan yang sebenarnya itu adalah di pengakuan kita. Karena kita terbawa seolah-olah ketika kita sholat kan rasanya sepertinya seolah-olah saya yang sholat. Ketika kita bersedekah, rasanya kita yang bersedekah. Ketika kita berwudu, rasanya kita yang berwudu. Ketika kita berhaji, rasanya kita yang tawaf. Rasanya kita yang wukuf di Arafah. Rasanya kita yang sa'i. Itu hanya seolah-olah. Perhatikan sungguh-sungguh, rasakan sungguh-sungguh. Ini Allah semua. Allah sendiri. Mana mungkin kita, mana mungkin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita ini, tidak ada kekuatan kita ini. Untuk berzikir nggak ada kekuatan, untuk sholat nggak ada kekuatan, nggak ada daya. Untuk mengelilingi Ka'bah itu kita nggak ada daya, nggak ada kekuatan.
Semua daya dan kekuatan itu miliknya Allah. Sehingga ketika kita berdoa sekalipun, doa yang kita ucapkan itu, Kusnadi, terima kasih. Karos, terima kasih. Ketika kita berapa saja itu, sekalipun di dalam doa, Allahumma, yang berdoa ini daya dan kekuatan Allah. Jadi kalau yang berdoa ini daya dan kekuatan Allah, hakikatnya kan Allah sendiri yang berdoa, bukan kita. Karena kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk mengangkat tangan, bibir mengucapkan kalimat doa. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Oleh sebab itu kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana ketika kita berdoa hakikatnya. Jadi hakikatnya berdoa itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sedang mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dengan doa itu Tuhan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dengan istighfar itu Tuhan sendiri beristighfar mengampuni dosa kita. Itu perbuatan Tuhan sendiri ketika kita beristighfar itu. Ini Mang Cean datang ndak ya, Mang Cean ya, kasihan Mang Cean kemarin malam nunggu kok nggak muncul live-nya. Ternyata saya ndak bisa live, jadi baru malam ini. Semoga bisa hadir Mang Cean, karena sudah mengikuti live sebelumnya dengan baik, dan ini live lanjutan, dan ini kuncinya. Semoga hadir Mang Cean. Kalau hadir silakan absen. Saya ingat karena tadi komentar, saya nunggu live-nya kok ndak ada. Mang Cean. Jadi ketika kita beristighfar, Sanjaya ikut absen Tuan Guru. Sanjaya datang. Ketika beristighfar itu, yang beristighfar ya Allah sendiri. Tapi maknanya bukan Allah minta ampun. Allah minta ampun dari apa? Dari dosa yang mana? Kepada siapa? Bukan begitu. Jadi memahaminya bahwa ketika kita beristighfar, itu adalah perbuatan Allah sedang mencurahkan ampunan kepada kita. Jadi makanya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Makanya pelan-pelan. Ini Jackmut kasih tahu ini. Ini sudah sangat tinggi. Ini dosisnya dalam dada. Kalau standarnya diturunkan nanti juga ada yang bengok. Oh, dalam dada kok sekarang turun makom. Enggak ada. Jadi di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa hakikat dan syariat itu satu kesatuan seperti timur dan barat. Ya, enggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Pokoknya syariat tetap jalan, pasti ketemu. Setinggi-tingginya Anda memahami hakikat, semakin hakikat semakin syariat. Semakin syariat semakin hakikat. Karena timur dan barat walaupun berlawanan,
Tapi semakin ke timur kita akan sampai ke barat, semakin ke barat kita akan sampai timur. Karena timur dan barat itu, syariat dan hakikat itu sempurna, satu garis tembus. Jadi syariat itu tembus hakikat, hakikat tembus syariat. Jadi pesan saya di VT juga sudah saya sampaikan bahwa spiritualitas Islam itu berdasarkan tasawuf. Ilmu tasawuf tidak meninggalkan syariat. Saya lanjutkan. Jadi kalau kita berzikir, kalau kita berapa saja, harus kita berusaha fana. Kita harus berusaha fana. Ya berusahalah, walaupun belum bisa sedikit-sedikit, berusahalah untuk fana. Meniadakan diri. Di dalam takbir kita meniadakan diri. Di dalam tasbih kita meniadakan diri. Di dalam tahlil kita meniadakan diri. Di dalam sholat kita meniadakan diri. Dalam ibadah apa saja kita meniadakan diri. Karena yang menyembah adalah yang disembah. Yang disembah adalah yang menyembah. Perhatikan surat Al-Fatihah, induknya Al-Quran, muqaddimah Al-Quran, sentralnya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Sentralnya surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan artinya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepada Tuhan, kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Coba renungkan ayat itu. Ayat itu kan muter. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita ini bisanya menyembah Tuhan itu karena pertolongan Tuhan sendiri. Jadi bisanya kita mengucap subhanallah itu karena pertolongan Allah. Bisanya kita membaca Al-Quran itu karena pertolongan Allah. Bisanya kita wudhu karena pertolongan Allah. Bisanya kita tawaf karena pertolongan Allah. Bisanya kita memakai ihram karena pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak bisa. Bisanya kita sholat karena pertolongan Allah. Itu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Tuhan kami menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi yang menolong Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan itu. Nah dari situ tampak hakikatnya. Kalau begitu kan bukan aku tapi Tuhan. Jadi pada hakikatnya yang menyembahlah yang disembah, yang disembahlah yang menyembah. Yang memujilah yang dipuji, yang dipujilah yang memuji. Jadi ini Allah semua, aku tiada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mari kita ingat-ingat ketika kita sholat, rasakan daya dan kekuatan ini Allah sendiri yang punya. Ketika kita memuji Tuhan sehabis sholat,
Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Semuanya itu yang memuji adalah yang dipuji itu. Jadi kita fana. Tadi ada yang tanya bagaimana menghapus keakuan tadi, untuk menghilangkan keakuan. Ya setiap saat kita menghilangkan keakuan kita melalui sholat. Kita menghilangkan keakuan kita melalui istighfar. Kita menghilangkan keakuan kita melalui tasbih. Kita menghilangkan keakuan kita melalui tahlil. Kita menghilangkan keakuan kita melalui sholawat. Kita menghilangkan keakuan terus menerus. Semakin sering kita sholat, semakin sering kita berusaha menghilangkan keakuan kita. Maka Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu itu seperti air yang mengalir di depan pintu rumahmu. Lalu kamu mencuci dirimu dengan air itu 5 kali sehari. Rasulullah mengatakan, apakah masih ada kotoran? Kalau kamu sudah mencuci 5 kali. Mencuci keakuan diri kita ini 5 kali. 1 hari 1 malam di dalam sholat. Terlebih kalau kita tambah sholat sunnah. Berapa kali kita mencuci diri. Terlebih kita tambah dengan zikir. Berapa kali kita mencuci, membersihkan keakuan kita. Supaya kita benar-benar melihat kenyataan ini Allah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah. Jadi supaya benar-benar kita bisa menyaksikan Tuhan di apa saja yang sedang kita jalan. Terima kasih Kak Ros. Love-nya. Jadi ini cara-cara kita membersihkan. Ketika kita membaca Al-Quran juga, waktu Anda membaca Al-Quran coba ingat. Yang berbicara di dalam Al-Quran itu siapa? Yang bicara Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengatakan itu? Waktu Anda membaca Al-Quran, siapa yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin? Siapa yang mengatakan Alif Lam Mim? Waktu kita membaca Al-Quran itu semua kan Allah sendiri. Ini jalan selamat. Ini adalah jalan selamat. Jalan untuk menyelamatkan kita. Supaya amal-amal soleh kita tidak kita akui. Tidak terjebak kepada keakuan diri kita. Dan itu karena berpotensi dosa besar, karena kita khianat. Kalau kita akui kita khianat, ucapan kita tidak sesuai kenyataan diri kita. Tapi kalau kita sadari bahwa ini Allah sendiri, maka Allah yang sedang membacakan ini untuk saya. Allah sedang mencurahkan rahmatnya kepada saya di dalam sholat saya, di dalam mujahadah saya. Allah sendiri yang sedang mencurahkan ini.
Jadi ternyata kata kuncinya adalah di pengakuan. Sudah tidak kita akui. Kalau tidak kita akui, kita aman. Benar-benar kita aman karena ini Allah sendiri. Kita juga aman dari riya, tidak akan sombong. Kita juga aman dari syirik karena tidak ada dua kekuatan tandingan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu adalah Allah sendiri. Dan nantinya Anda akan merasakan betapa baiknya Allah itu sama kita. Allah sendiri yang melakukan, tapi pahalanya diberikan kepada kita. Coba angen-angen. Kalau yang sholat itu Allah sendiri, mengapa pahalanya sholat itu diberikan kepada kita? Ini luar biasa baiknya Allah. Anda renungkan, Anda punya uang, ya, uang yang Anda miliki kan uangnya Allah. Karena uang yang Anda miliki kan dari Allah. Anda diberi oleh Allah uang. Lalu uang ini Anda sedekahkan. Berarti sebenarnya ini yang memberikan Allah sendiri. Anda hanya penyampai. Tetapi kemudian Allah memberikan pahala. Seperti Anda yang memberikan uang itu. Padahal itu kan uangnya Allah. Pemberiannya Allah. Sama ketika Anda sholat. Ketika Allahu Akbar, Anda mulai takbiratul ihram. Ini kan Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar. Di hadapanku, di belakangku, di atasku, di dalamku, di luarku. Tidak ada, Allah semua. Total Allah. Semua lebur di dalam kebesarannya Allah. Semua lumat, semua sepi, hanya Allah. Lalu sepanjang sholat kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan di dalam sholat itu hanya Allah. Daya kekuatannya Allah, kenyataannya Allah. Af'alnya Allah. Lalu pahalanya sholat dikasihkan sama kita. Coba renungkan itu. Jadi kita ini diberi sholat. Kita diberi zakat. Kita diberi puasa. Pahala-pahalanya itu, kebaikan-kebaikan itu diberikan kita. Itu maha besarnya kasih sayang Allah, besarnya rahmat Allah kepada kita. Padahal semua itu terjadi atas daya dan kekuatan Allah sendiri. Lah kok kita yang menerima? Sama dengan alam ini, ya. Sama dengan kopi ini. Yang menciptakan kopi ini kan Allah. Yang menciptakan pohon kopi, yang menciptakan biji kopi, buah kopi, yang menciptakan rasa pahitnya kopi, rasa sedapnya kopi, yang menciptakan kan Allah. Yang ngatur Allah. Tapi kita diberikan untuk kita. Alam ini semua diciptakan oleh Allah, semuanya. Ditata, diatur oleh Allah.
segalanya. Allah tidak butuh. Ini diciptakan untuk kita sama dengan ibadah itu tadi. Allah yang menciptakan, kita yang menerima. Itulah sebabnya nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Coba nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Nikmat Tuhan yang mana yang engkau dustakan? Alhamdulillah. Sedang Tuhan yang maha baik seperti itu membuat ujian hidup kita, diberi sakit, ada yang ditimpa musibah, ada yang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Itu pun dalam koridor kebaikan Tuhan kepada hambanya ini. Jadi kalau kita mengalami di dalam hidup ini mungkin kekurangan, kesulitan, keterbatasan, itu semua adalah bagian daripada kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi diri kita ini dijaga oleh Tuhan dengan kelemahan-kelemahan diri. Itu renungkan. Kita bisa menjadi tua, kita bisa mati. Ini semua adalah kelemahan-kelemahan diri. Ini rahmat Tuhan untuk kita. Jadi kita ini dijaga dengan kelemahan-kelemahan diri itu. Semoga kita paham hikmah. Paham hikmah, ini namanya kajian hikmah. Jadi kita mengaji secara hikmah. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya, yaitu terjadi oleh Tuhan sendiri. Rasakan sungguh-sungguh ketika kita memuji, itu memuji dengan dirinya sendiri, memuji dengan sendirinya. Ketika kita sholat dengan sendirinya. Ketika kita zikir dengan sendirinya. Ketika kita wudhu dengan sendirinya. Ketika kita bertasbih dengan sendirinya. Semua terjadi dengan sendirinya. Dirinya Tuhan sendiri, bukan kita, bukan aku. Arka, terima kasih. Terima kasih donatnya. Jadi harus benar-benar kita hayati. Kalau segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Jadi kalimat itu saya pilih untuk judul karena saya tertarik. Di situ ada spontanitas yang sangat dalam di semua kejadian. Jadi semua kejadian-kejadian yang kita alami itu terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya itu artinya dirinya Tuhan sendiri. Maka kita jangan ngaku-ngaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lenyapkan diri kita.